alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan dan adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah taala kumpulkan kita di satu rumah di antara rumah-rumah Allah taala ini, di Masjid Al-Falah, yang semoga dengan berkumpulnya kita untuk meniatkan bersama-sama thalabul ilmi, menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, semoga dicatat sebagai salah satu langkah yang memudahkan kita untuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang berusaha untuk menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama Islam, ilmu agama Allah, qala Allah wa qala Rasul, maka Allah akan mudahkan pula satu jalan ke surga. Dan disebutkan oleh para ulama dari hadis ini, ya, sebagian orang itu tidak kerasa, Bapak Ibu, kalau menuntut ilmu agama itu ternyata ibadah. Iya. Dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu agama itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Tetapi ternyata kadang orang itu tidak sadar, Bapak Ibu, kalau ternyata perjuangan belajar agama Islam itu berpahala banyak. Kalau kita sholat, kita ada ruku, ada sujud, ada doa dan seterusnya, pasti kerasa kita dalam ibadah. Kita puasa, kerasa kita ibadah. Tapi nun sewu, kadang kita duduk di majelis ilmu mendengarkan qala Allah wa qala Rasul, ucapan Allah dan ucapan Rasul, kadang itu kita tidak kerasa kalau itu sebagai ibadah. Buktinya nopo? Buktinya diantaranya kalau sekolahan, nggih, sekolahan itu, kalau sekolahan umum, nggih, maksudnya pelajaran umum, biayanya mahal. Wah, itu sing daftar ngantek antri-antri. Kadang takmir masjid ndamel acara pengajian tahsin, tajwid Quran, napa ndamel TPA gratis. Kadang itu kalah rame dengan sekolahan yang super mahal tadi. Nah, ini karena memang di antara yang disebutkan para ulama, ini namanya godaan, Bapak Ibu, godaan untuk terbelokkan dari ilmu agama. Maka alhamdulillah Allah Ta'ala perkenankan kita pada kesempatan malam hari ini untuk saling bermuwajahah. Sebelum saya mulai, mungkin sedikit saya istilahnya kenalan rumiyin, Bapak Ibu. Kalau saya nama asli pemberian dari kakek sebenarnya dulu, namanya adalah Taufan Yudanegara. Taufan itu dari masdar tofa yatufu taufan, artinya ternyata bukan angin tapi artinya orang yang tawaf di Ka'bah. Itu doane kakek saya dulu yang meninggal tahun 98 rahimahullah. Lalu Yudanegara itu mungkin bahasa rumiyin gini Pak, artinya prajurit negara. Dungat, karena kakek saya dulu ya ikut perang juga begitu, ikut ya seperti itulah, veteran mengatakan. Lah, saya setiap hari ngurusi pesantren, pusatnya di Jajar Islamic Center Masjid Jajar Surakarta. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ada pengembangan, yaitu di Sambi, Bapak Ibu. Ya kurang lebih 17 km saking Jajar. Dadose wirawiri nek pentinten mriku. Nggih, tiap hari ngajar anak-anak usia SMP, usia SMA. Kalau saya banyaknya di anak SMA-nya.
Makaten Bapak Ibu, apa yang mungkin perlu dikenal, karena saya tinggalnya juga di Jajar Bapak Ibu, wingking Masjid Jajar, masjidipun Paroka nih kok, masjidipun Mbah Kathir rumiyin. Okay. Kemudian Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum, pada kesempatan malam hari ini kita akan membawakan tema yaitu tentang akidah tentang tauhid, tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kami pilih sebagai materi adalah kitab Thalathatul Usul, kitab yang berisi tentang 3 landasan utama yang harus dipahami oleh setiap muslim dan muslimah. Kenapa? Karena 3 perkara inilah yang nanti akan ditanyakan oleh malaikat ketika kita dikubur, yaitu man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Pertanyaan yang akan kita hadapi semua, tidak ada yang tidak akan menghadapinya. Semua kita akan menghadapinya. Kita akan ditanya nanti, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Oleh sebab itu penting sekali untuk kita mendalami agama, terkhususnya lagi masalah 3 pertanyaan ini kita wajib tahu beres dengan dalil yang benar. Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum, kitab ini dikarang ataupun ditulis oleh seorang syekh yang mulia, pahlawannya negara Arab Saudi. Kalau di Indonesia ada sinten proklamatoripun, Bung Karno dan Bung Hatta. Kalau di Saudi itu ada 2 orang, kalau di kita mirip dengan proklamator itu. Yang pertama ya, Pangeran Muhammad bin Saud, itu yang ngurusi kekuasaan kerajaannya. Lalu yang kedua adalah Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab, itu yang mengurusi fatwa dan urusan agama di negeri itu. Mereka berdua bersatu, jadilah negara Arab Saudi. Mungkin Bapak Ibu ingkang pun nate tindak haji napa umroh saged bandingaken nggih Bapak Ibu. Ten mriku masyaallah napa-napa gampil sakniki. Napa-napa modern, napa-napa maju. Dan ten mriku gratis sedanten. Nggih mboten Bu? Ten gene nek mungkin umroh mampir ten gene Jabal Rahmah, ten ngajenge enten toilet gratis sedanten. Nek ten mriki mungkin bayar, tur bayare ya wis. Parkir nggih sami, gratis dan seterusnya. Ya, dan alhamdulillah Allah jaga negeri tersebut ya, sehingga kalau di sana kita lihat pengamalan agama ya, kemudian khususnya Mekah dan Madinah itu benar-benar menjadi kiblat dan pusat ilmu maupun ibadah bagi seluruh kaum muslimin yang ada di dunia. Dan di sana aman, di sana aman sekali Bapak Ibu. Kalau jenengan melihat kalau pas adzan itu kan ditinggal mawon, bareng dagangane pekene ten celak Mekah Madinah ditinggal mawon. Nek ten mriki tinggal pripun Bu? Ditinggal balik-balik ical, masya Allah. Nah ini di antara buah dakwah tauhid yang ada di sana. Beliau lahir tahun 1115 Hijriah. Kalau di Masehikan itu 1703 Hijriah, dan meninggal tahun 1792 Hijriah. 1206 Hijriah. Kalau di Masehikan 1792 Hijriah. Dados dereng dangu. Dereng dangu. Nah, langsung saja beliau mengatakan dalam kitabnya Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Ats-tsaniyatu al-amalu bihi. Ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaihi. Ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza fihi. Wad dalilu qauluhu ta'ala wal asri innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Beliau mengatakan, ya, i'lam, ketahuilah semoga Allah merahmati Anda, bahwa yang wajib kita pelajari di kehidupan kita di dunia ini ada 4 perkara, Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus paham tentang ilmu, dan ilmu yang dimaksud adalah ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Dari sinilah disebutkan oleh para ulama, inilah pentingnya ataupun inilah 3 pertanyaan yang nanti akan diajukan di alam kubur. Disebutkan dalam hadis yang sangat panjang, ya, diriwayatkan oleh sahabat Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu taala anhu, bahwa kalau seseorang itu meninggal, ya, maka nanti ruhnya, kalau dia ruhnya baik, akan dicabut dengan nyaman dan dengan tenang, ya, seperti dalam sebuah ungkapan hadis disebutkan seperti air yang keluar dari teko, bahasa kita mungkin gampangnya seperti itu, gampil, lalu rohnya dibawa naik ke atas, ya, dengan kafan yang sangat wangi, ya, sampai kemudian di langit dibukakan pintu langit, dan malaikat yang melihatnya pun bertanya, ini rohnya siapa ini? Baunya sangat wangi. Maka dijawab, rohnya Fulan bin Fulan kalau laki-laki, kalau perempuan Fulanah binti Fulan, begitu. Nah, kemudian singkatnya, ya, setelah itu rohnya nanti kembali lagi di jasadnya. Maka di kuburan itu kemudian, ya, dalam hadis disebutkan dia akan dibangunkan, didudukkan, lalu, ya, ditanyai, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Dalam hadis lain yang disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, disebutkan tambahannya bahwa malaikat yang akan bertanya itu ada 2, aswadani wa azraqani. Malaikatnya kalau bahasa kita ini yang berwarna hitam dan berwarna agak kebiru-biruan. Yang pertama dinamakan munkar, wal akhar yuqalu lahu nakir. Yang pertama munkar, yang kedua nakir. Lalu didudukkan, singkat cerita, ya, orang yang telah mati itu. Mungkin kita tanya, lah pripun carane duduk ini? Mereka kan kuburan, mosok tangi melih. Ini perkara yang harus kita imani, Bapak Ibu, ya. Kalau disebutkan oleh para ulama, kalau orang mati itu dia akan berada di alam yang disebut dengan alam barzakh, dan tidak mungkin lagi kembali ke dunia. Dadosipun nun sewu niki enten adik-adik, cerita tentang pocongan napa meleh, kuntilanak napa meleh, apa mbae tangi meneh roe goleki, mbae teko ning ngimpi, mbae masihati iki masihati kuwi, mboten enten ceritane. Karena disebutkan para ulama, namanya barzakh itu artinya dinding yang memisah antara alam dunia dan alam kubur, alam barzakh itu. Jadi kalau bahasa gampile, barzakhnya ini, dindingnya ini tidak mungkin bolong. Nah, ini buatannya Allah, sanes buatannya manungso. Masya Allah. Lah terus sing sok-sok nggodho-nggodho wong kae sinten? Apa mbae fulan mboten enten. Niku entene jin. Kata Allah dalam ayat yang sangat jelas sekali, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa
budun. Jadi ciptaan Allah itu ada manusia dan jin yang menghuni di dunia saat ini. Ya selain tentunya hewan, tumbuhan, malaikat, ya, itu ada manusia dan ada jin. Kalau tambahi sekedhik, jin niku sinten? Jin niku kalau disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ngeten, kalau kita manusia, nahnu abna'u Adam, kita ini anak keturunannya Nabi Adam. Sedangkan jin itu anak keturunannya iblis. Dulu kan Allah ciptakan tadinya di surga itu ada Nabi Adam, terus diciptakan istrinya Hawa, terus ada malaikat, terus yang ketiga ada iblis. Ketika iblis disuruh sujud kepada Adam, tidak mau. Sujudnya mboten sujud untuk mengagungkan Adam, bukan, tapi memang diuji oleh Allah, taat dengan perintah Allah. Ternyata iblisnya tidak mau, iblisnya diusir ke dunia. Lah beranak pinak dadoslah jin. Ini pendapatnya Imam Al-Hasan Al-Basri seperti itu. Maka ma'asyiral muslimin, tidak mungkin ada ceritanya, ya, orang yang sudah mati kembali lagi ke dunia rohnya. Karena Nabi dalam hadis yang lain mengatakan idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu. Kalau manusia udah mati itu terputus semua amalannya. Mboten saged balik melih. Mboten saged balik melih. Nah, maka disebutkan dalam hadisnya Abu Hurairah tadi yang kami sampaikan, dia didudukkan oleh malaikat, ya. Kemudian dia ditanya dengan 3 pertanyaan. Man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuka. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Fa ammal mu'min, adapun orang yang beriman kepada Allah di dunianya, maka dia akan menjawab Rabbi Allah wa nabiyyi Muhammad wa dini al-Islam. Tuhanku Allah, agamaku Islam, nabiku Nabi Muhammad. Cuman sing dados masalah Bapak Ibu, niki kita itu di tempat yang baru, ya. Kita aja nun sewu nggih, nate kesasar Bapak Ibu. Nek kula nate kesasar ten Gunung Lawu, dhewean Bapak Ibu. Kiwa tengen kirine jurang, kanane gundukan wireng gedhi. Gunung niku nek malam wireng medyeni. Nah itu kalau kira-kira di tempat yang gelap sendiri mencekam di sopo wong, oh mungkin kita jawab itu nek bahasa Jawa ini napa? Gigrik niku kita. Nah maka suasana di alam kubur, kalau ada orang pengantin malam pertama, ini juga sama, malam pertama di kuburan. Itu tentunya suasananya sungguh sangat mencekam. Dan kita tidak punya kuasa sama sekali. Dewi dulu di dunia punya kedudukan, punya anak buah, iso ngongkon wong, duwe anak sing iso dibanggake, duwe harta, duwe ini, duwe itu, enggak ada gunanya sama sekali kita ketika sudah masuk kuburan. Maka di situ berlaku ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 27. Allah mengatakan yutsabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu man yasha'u wa yudhillullahu dzalimina wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah akan teguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di dunia maupun di akhirat, ya. Dan Allah akan sesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah perbuat apa yang Allah kehendaki. Di sini disebutkan oleh para ulama, ya, bahwa tempat singgah pertama kali dari negeri akhirat itu adalah kuburan. Oleh sebab itulah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau pernah ketika mentakziahi seorang sahabat yang lain,
ketika di kuburan dan menyaksikan sahabatnya dikubur, Utsman bin Affan nangis sampai diriwayatkan air matanya itu menetes dari jenggotnya. Ya, jenggotnya Utsman bin Affan panjang, Bapak Ibu. Ya. Lalu ada sahabat yang bertanya saat itu, ya Utsman bin Affan, wahai Utsman bin Affan, ya, dzukira lakal jannah wan nar. Ketika disebutkan surga dan neraka, mungkin kau nangis tapi enggak separah ini, maksudnya sehebat ini nangisnya. Tetapi ketika engkau melihat kuburan, maksudnya melihat peristiwa di kuburnya, takziah seperti ini, kok engkau menangis sampai seperti itu? Maka Utsman bin Affan pun mengatakan satu kalimat yang dicatat oleh sejarah. Beliau mengatakan, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat singgah pertama dari negeri akhirat. Faman naja minha, siapa yang selamat di kuburan itu, fama ba'dahu aisar, nanti yang setelahnya akan lebih mudah. Waman lam yanju fama ba'dahu aksaru, tapi siapa yang tidak selamat di alam kubur ini, nanti setelahnya akan lebih sulit. Masya Allah. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian rahimani Allahu wa iyyakum, pertanyaan tentang alam kubur ini bukan pertanyaan yang patut kita sepelekan, ya, karena kita bisa menjawab itu atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan karena keimanan dan amalan kita ketika di dunia, ketika kita hidup, ya. Kalau ketika kita hidup meremehkan, apalagi nun sewu nggih Bapak Ibu, kadang kalau ini pengalaman saya, ya semoga di sini tidak ada Bapak Ibu, ning kuburan gojekan, nek kancane dikubur malah ngomong sesuk kowe genti. Atau ning kuburan gojekane sing mboten sekeca. Ya. Nun sewu ndonga ora iso malah gojekan ning kuburan selelekan. Ya. Nah, kita tidak boleh seperti itu, meremehkan. Karena memang semua kita itu nanti akan menjalani pertanyaan yang sama itu. Oleh sebab itulah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mewanti-wanti pada kita sekalian kaum muslimin agar rajin beramal. Kenapa? Kata beliau, fa innad dunya darul amal wa laisa fihal hisab. Beramalah karena dunia ini negeri untuk beramal dan tidak ada hisab sekarang ini. Saat niki kita ngamal ditampa mboten, pahalane sepira gedene, langsung balasane nopo, mungkin kita enggak tahu saat ini. Tapi nanti di akhirat darul hisab wa laisa fihal amal. Nek pun sedo pun mboten enten melih amal. Nggih. Kecuali yang ada nanti dimulailah perjalanan negeri akhir menuju hisab Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu rahimani Allahu wa iyyakum, ya, singkat kemudian setelah malaikat itu, ya, bertanya dan orangnya bisa menjawab, orang ini beriman beramal soleh di dunia bisa menjawab, maka kata Nabi SAW akan dibentangkan baginya kuburannya dan akan masuk ke kuburannya itu wanginya surga dan juga angin dari surga. Nah, dan dia akan ditemani dengan orang yang sangat baik sekali penampilannya, yaitu amal solehnya. Nah, adapun sebaliknya yang perlu kita khawatirkan, ketika orang tidak bisa menjawab pertanyaannya, maka kata Nabi SAW, dia akan dipukul. Turiko bimitrokotin, dia akan dipukul kata Nabi SAW dengan satu alat pukul, ya, yang seandainya alat pukul itu dipukulkan ke gunung Uhud, maka niscaya gunung Uhud akan hancur. Nah, Masya Allah, ya, lalu dia nggak bisa jawab,
Bapak Ibu, ditanyai Allah Subhanahu wa taala, ini ada dalam hadis disebutkan ada dua model sing ora iso jawab niki. Yang pertama, memang dia ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, dia nggak bisa jawab. Karena dia kafir di dunia. Langsung dipukul sampai tulang belulangnya bersilangan, ya. Kemudian masuk kepadanya panas dari neraka, dan setiap hari dia merasakan kesulitan panasan setiap hari, subhanallah. Lalu yang kedua adalah modelnya orang munafik. Ketika dia ditanya siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, dia menjawab la adri, aku kurang ngerti ya. Sami'tuna sayaquluna syai'an fakultuhu. Aku dengar manusia ngomong ini ngomong itu, ya aku hanya ngikuti saja. Maka orang munafik seperti ini di dunia juga sama, akan mendapatkan siksaan di alam kubur, dan setelahnya juga akan lebih susah. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, ilmu, ya, yang paling utama untuk kita ketahui diantaranya, ya, adalah ini. Wajib kita itu tahu siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, dan apa agama kita. Mungkin kalau sekarang ditanya gampil, tapi kadang ditanya kadang ada zaman sekarang orang namanya orang ateis, saking kufure mboten percaya sama Allah. Nah, dan ada yang ditanya ternyata nggak tahu. Contoh sederhana, ada orang ditanya, Mas, agamamu apa Mas? Islam no. Terus Tuhanmu sapa? Ya Allah no. Nah terus ditekoni meleh, bane ku mandeg, Allah iki sinten? Allah ya Allah. Tekoni meneh, Allah iki ning ndi? Ora mudeng. Allah ten pundi Mas? Ten pundi Dik Allah? Allah di mana kira-kira? Hah? Di mana? Di surga. Ada lagi yang tahu Allah di mana? Hah? Di mana saja? Oh ora enek no, di mana aja Allah ning kene. Jajarku ning kene enek ra? Hah? Nah, inilah yang disebut kita harus tahu agama kita dengan dalil. Saya pernah tanya Bapak Ibu, saya itu niki survei kecil-kecilan. Kalau tangleti anak dari usia TK sampai nggih sing tiang sepuh, tur sing saya tanyai mboten sembarangan, dosen pasca sarjana. Kalau tangleti satu pertanyaan sama, di mana Allah? Jawabannya beda kabeh. Anak kecil menjawab Allah di atas langit. Benar, saya jawab, saya benarkan. Nanti saya jawab, saya kasih dalilnya. Yang lebih gede dikit yang SD saya tanyain Allah di mana? Di mana-mana. Lah itu tadi, nek Allah nek iki ning kene lho, sebelahku kene. Terus yang anak SMP ya tanya Allah di hatiku. Piye iki berarti? Berarti Allah masuk ning kene. Ada lagi yang lebih gede lagi ditanyai Allah di mana? Wah, mbah ra mudeng. Piye to ki? Yang paling gede juga saya tanyain, kowe iki tekokmu neko-neko. Jadi malah ditekoni bales nyeneni. Mboten ngoten, Pak. Mboten kok pripun nggih bahasa kita. Mboten kok menyepelekan. Tapi yang jadi masalah kita itu kadang kalau mau belajar urusan dunia, sawahnya didol. Nggih mboten. Mobil didol penting untuk ijazah. Iso sekolah siji seluruh S3. Tapi subhanallah, urusan agama pakai dalil kita enggak tahu. Kadang ada orang begitu, Pak. Dari kecil sampai gede, Allah ning ndi ra mudeng. Pengen tahu jawabannya, baca Quran. Di Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan bahwa Allah itu di atas langit, di atas arsy, ya, di atas arsy. Allah Subhanahu wa ta'ala ngendika Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu beristiwa di atas arsy. Sampun ngertos arsy, Bu? Sampun ngertos dereng? Napa pun sare, Bu?
Ngeten, dalam sebuah hadis yang sangat panjang riwayatnya Abdullah bin Mas'ud, Nabi nate ngendika ya, bahwa urutan ya, dari bawah sampai atas itu bumi. Terus di atas kita ini ada langit. Bumi ini ada 7 ke bawah. Maksudnya pripun 7 lapis. Langit pun juga ada 7 ke atas 7 lapis. Jarak bumi sampai langit itu 500 tahun perjalanan. Jarak satu langit ke langit yang lainnya juga 500 tahun perjalanan sampai 7. Di atas langit ada kursi. Kursi niku napa sanes kursi kados sing kula lenggahi niki. Kursi itu maudhi'u qadamai rahman. Tempat Allah meletakkan kedua kakinya, berpijak kakinya. Besarnya kursi dibandingkan bumi dan seisinya seperti bumi dan seisinya, langit dan seisinya kalau digabung itu hanya seperti 7 keping dirham dilempar ke gurun. Kursine gurun niku wau, bumi, langit dan seisinya hanya sekecil uang logam yang dilemparkan tadi. Jadi kursi itu sangatlah besar. Di atas kursi ada air. Ada air, Masya Allah. Di atas langit sana ada air. Ya. Di atasnya air itu barulah ada arsy, dan arsy itu sangat besar sekali ya, dibandingkan kursi tadi yang sebesar langit dan bumi. Kalau dibandingkan dengan kursi itu hanya seperti 7 keping logam ya, dibandingkan dibandingkan kursi tadi. Kursi kalau dibandingkan dengan arsy Allah, kursinya itu seperti perisai. Terus arsy itu gedenya seperti tanah yang sangat luas. Jadi perisai yang dilempar di atas tanah yang sangat luas. Nah, Allah Ta'ala berada di atas arsy. Ini Al-Qur'an yang ngendika. Dan kalau kita baca banyak sekali Al-Qur'an ngendika Allah itu posisinya di atas. Aamintum man fis sama. Apakah engkau merasa aman dari Allah yang berada di atas langit? Ini fitrah Bapak Ibu. Ya, kita itu nuwun sewu niki nembe musim Piala Dunia nggih mboten. Nuwun sewu le, aja ngantek kalah karo wong non Islam. Wong non Islam itu bar ngegol ki ndelok ning dhuwur. Kenapa? Karena dia yakin Tuhane di atas. Lah nek Tuhane di mana-mana bingung no, iki ning ndi arek. Nah, jadi seperti ini namanya akidah. Maka dari situlah mengenal Allah itu perkara yang sangat penting. Jangan sampai kita kemudian salah dalam mengenal Allah Ta'ala ya. Dan dalam mengenal Allah itu nanti dirinci lagi Bapak Ibu. Ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan ya. Kita melaksanakan yang namanya menegakkan namanya tauhid rububiyah, lalu menegakkan namanya tauhid uluhiyah, dan menegakkan namanya tauhid asma wa sifat. Insya Allah kapan-kapan kalau ada kesempatan kita bahas. Lalu yang kedua adalah mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kita nggak tahu Bapak Ibu, mengenal Nabi ini carane pripun. Napa melu nggih nun saya nggih. Ngenal Nabi niku carane pripun? Kita adik-adik kalau pengen kenal sinten nggih? Senengane sinten? Pengen kenal sinten contohnya? Pemain bal-balan sakniki sing ngerti mungkin. Pengen kenal Lionel Messi pripun carane? Nek ra iso ndelok carane maca biografine, maca perjuangane biyen bal-balane carane piye kok pinter men. Nggih to? Lho kita yo sama Bapak Ibu. Pengen kenal Nabi niku ya perlu belajar maca, maos sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Bagaimana sejarah Nabi dilahirkan, sejarah Nabi berjuangnya, apa yang diperjuangkan Nabi ya, dan seterusnya. Maka disebutkan oleh para ulama, kalau pengen kenal Nabi, ngaku benar-benar kenal Nabi itu paling tidak ada 4 perkara yang harus kita lakukan. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua yang dikabarkan oleh Nabi. Kalau hadisnya sahih, dibenarkan. Yang kedua, ta'atuhu fima amar, menaati semua yang diperintah oleh Nabi.
Lalu yang ketiga, ya, wajtinabu ma'an hunaha wa zajar, menjauhi semua yang dilarang oleh Nabi. Lalu yang keempat, wa an la yu'badallahu illa bima syara', tidak beribadah kecuali dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang kita itu enggak adil Bapak Ibu. Kalau pengen kenal Pak Karno misalnya saat ini, yuk kita tentunya baca sejarah Pak Karno. Nggih mboten. Ndak cukup hanya kita pakai bajune Pak Karno, napa pecine Pak Karno, kacamatane Pak Karno, terus kita kenal ngomong wah kowe wis padha Pak Karno. Ndak bisa. Kita harus tahu benar-benar ya sejarahnya pripun perjuangane. Sama kalau untuk Nabi Muhammad nggih ngoten. Mboten saged kita itu hanya banyak napa nggih berangan-angan tapi tidak pernah mau belajar. Kemudian yang ketiga, kenal agama Islam dengan dalil. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Disebutkan para ulama ngeten gambile. Hukum asal semua urusan agama kita ya dalam masalah ibadah. Hukum asalnya dilarang sampai ada dalilnya. Contoh Bapak Ibu, kula pengen sholat subuh sekawan rakaat, angsal mboten? Lho, kula kuat kok. Kula kan pengen karep kula toh, awak-awak aku dhewe. Misalnya saya jawab begitu pripun Bu, angsal mboten? Kenapa? Karena sholat subuh tuntunannya 2 rakaat. Non sewu, saya pengen mandi junub, nggih toh? Ning sing kula guyur niku ming badan bagian atas tok. Kakine mboten diguyur, angsal mboten Bapak Ibu. Mboten lara lho niki. Kakine sehat-sehat wae tapi kakine ora diguyur. Model mandi junub ku begitu. Boleh mboten? Ndak boleh. Saya pengen umroh ning ora pengen tawaf. Angsal mboten, Bu? Mboten angsal. Dados urusan agama itu sudah pakem ternyata. Ten Indonesia menek pakemnya hukum itu dirubah, bubar Indonesia. Lampu merah kudune mandek, nggih mboten. Lampu merah diterjang, Pak. Terus ngomong, sak-sakku toh, mobil-mobilku dhewe dialan aku ya melu bayar pajak. Boleh enggak seperti ini Bapak Ibu? Bubar nomengke. Nggih toh. Indonesia nek di ngoten ki bubar. Agama Islam itu ternyata ada batasannya. Itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi umat yang beriman. Maksudnya bagaimana? Dunia itu ada batasannya dan surga bagi orang kafir. Kenapa? Karena kata para ulama, orang kafir itu iso urip seneng mung ning donya. Besok di akhirat tidak akan senang, ya. Kemudian orang di dunia, orang kafir itu ra duwe aturan. Nggih mboten? Meh mangan apa ya sakarepe. Ibadah wong kafir nun sewu. Nate ningali tiang Nasrani nek ibadah mereka enggak ada pakaiannya Bapak Ibu. Sing ditutupi napa mboten enten. Pakaiane neko-neko. Nggih mboten? Nek tiang Islam cobi ten masjid nganggo kathok pendek. Kinten-kinten pripun Bapak Ibu? Oh ndak bakal sah ini sholatnya. Atau ibu-ibu ke masjid pakai daster. Pripun Bu, angsal mboten? Mboten angsal, tapi nek jenengan tingali ten umat agama lain mboten enten niku aturane. Maka Bapak Ibu mengenal agama Islam itu harus dengan dalil. Carane pun pripun? Belajar, ngaji, baca Quran. Minimalnya disebutkan para ulama, kalau baca Quran, baca hadis, monggo diwaos terjemahanipun. Kersane minimale ngertos napa ingkang diwaos. Ini masalah Islam. Nggih. Dados kita dalam hal ini mengenal agama Islam harus dengan dalil. Kemudian Bapak Ibu rahimahullah, rahimani Allah wa iyyakum, ya, kemudian setelah mengilmui, setelah kita berilmu, ya, itu kita harus beramal. Karena disebutkan oleh para ulama, ya, bahwa
ilmu bila amalin kasyajarati bila thamratin. Ilmu tanpa amal itu seperti pohon tanpa buah. Jadi orang Islam itu harus berbeda dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Kenapa? Kalau orang Yahudi dia tahu ilmunya tapi tidak mau mengamalkannya. Kalau orang Nasrani dia mau beramal tapi tanpa ilmu, sehingga ibadahe nyanyi, ibadahe gawe-gawe dan seterusnya. Nah, umat Islam amalannya itu harus didasarkan dengan ilmu, diamalkan. Kemudian setelah itu didakwahkan, diajarkan kepada anak istrinya, ya, diajarkan kepada orang-orang yang dia cintai tentang agama yang benar. Allah itu bagaimana, tuntunan Nabi itu bagaimana. Kemudian yang keempat, dia harus sabar untuk mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini nuwun sewu, mboten mesti tiang untuk berdakwah itu harus di majelis seperti ini. Kita di rumah tangga kita bahkan harus setiap hari mewasiati setiap anggota keluarga dengan kebaikan dan kebenaran. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalilnya dari 4 perkara ini, ilmu, amal, kemudian dakwah, lalu sabar. Ini dicakup dalam satu ayat yang sangat satu surat yang sangat ringkas, yaitu surat Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ya, demi waktu. Dan disebutkan para ulama dan juga Nabi Muhammad SAW menyebutkan, yang bersumpah dengan selain Allah itu yang boleh melakukannya hanya Allah. Adapun manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah. Kita Bapak Ibu kalau mau sumpah, wallahi begitu, demi Allah. Enggak boleh kita katakan demi ibuku, demi bapakku, demi negaraku, demi duit, mboten angsal. Angsale demi Allah. Dan Allah ini, Allah kan pencipta segalanya. Allah bersumpah dengan waktu, demi masa. Sesungguhnya seluruh manusia itu dalam kerugian, kecuali orang yang mau melakukan 4 perkara. Pertama, iman. Iman orang itu tidak akan benar kecuali dibangun di atas ilmu yang benar. Dia mau ngimani Allah piye? Wong dia kenal Allah ya ora. Dia mau ngimani hari akhir bener pripun? Wong hari akhir we dekne mboten nate mireng. Ya. Dan sekarang itu subhanallah tambah kesini, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad, la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang satu zaman kecuali setelahnya lebih jelek dari yang sebelumnya. Saya ini saya jelek Pak. Zaman dulu mungkin zaman 90-an orang itu takut Bapak Ibu bertato. Kenapa? Minimalnya takut orang iso nyambut gawe. Nek zaman Pak Harto dibedil nih. Rini saya enten apa? Petrus. Tahun 80-an nggih. Lah nek sakniki bertato niku kados wis kulino, wis biasa wae. Maka hati-hati Bapak Ibu. Ternyata Nabi itu memiliki satu wasiat bagi orang yang bertato dan mentato. Kata Nabi SAW, la'anallahul washimata wal mustaushimah. Laknat Allah bagi orang yang mentato dan minta supaya tubuhnya ditato. Dilaknat le. Laknat itu mengerikan. Ya, dijauhkan dari rahmat Allah, nanti di akhirat mendapatkan siksa yang sangat pedih. Lah niki wau, dia mau beriman ra duwe ilmu ya ora iso. Lah pripun nong dekne sing ngongkon, sing larang, sing medeni ra nek. Dia enggak takut dengan ayat Allah, dia enggak paham dengan ayat Allah, dia enggak paham dengan Nabi Muhammad, mosok arep wedi karo agama Islam, mosok arep wedi karo Allah taala. Maka orang beriman itu harus dibangun di atas ilmu. Ya, orang yang tidak rugi itu yang pertama orang yang beriman, lalu yang kedua orang yang beramal soleh, kemudian ketiga orang yang mewasiati dalam kebaikan, yang keempat mewasiati dalam kebenaran. Jadi ini Bapak Ibu, ini sebenarnya muqaddimah Bapak Ibu. Kenapa? Ini kan bahasnya kitab sebenarnya. Jadi ibarat kata ini baru pengantarnya begitu.
Ya, jadi kalau ke depan memang ada kesempatan lagi, ya tentunya akan lebih diperdalam Bapak Ibu. Ya karena di sini banyak yang harus kita ketahui. Contoh sederhana, mengenal Allah tadi itu tekniknya bagaimana sih? Apa yang harus kita lakukan? Ya. Kemudian tuntunan Allah yang harus kita jalankan itu apa saja sih? Contoh sederhana, kita kalau kenal ngaku cinta Allah, kan kita harus melaksanakan syariat Allah. Di situ banyak sekali syariat Allah. Contoh sederhana, kita disuruh doa kepada Allah Ta'ala. Bagaimana itu definisi doa? Apa itu tata cara berdoa yang benar itu bagaimana? Penghalang doa itu bagaimana? Ya, nanti ada namanya tawakal. Tawakal yang benar itu bagaimana? Ya. Kemudian mengenal Nabi pun juga ada caranya. Ya, tidak hanya sembarang yang ngeten. Intinya kita tidak boleh beragama itu asal-asalan. Begitu Bapak Ibu. Kita aja kalau mau sekolah angsal mboten dikai ilmu asal-asalan. Kai matematika 5 × 5 35 angsal mboten Bu. Mboten angsal niku mengke gurune sing ngajari 5 × 5 35 niki pasti didukani. Maka dalam agama kita juga perlu hati-hati. Kita juga perlu dalil. Dan patut ya terakhir untuk kami sampaikan, dalam agama Islam itu tidak ada yang tidak masuk akal insya Allah ya. Jadi semua urusan agama Islam walhamdulillah jelas dan walhamdulillah bisa dipraktekkan, dilaksanakan, walhamdulillah masuk akal. Makatan Bapak Ibu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini sebagai pengantar untuk mempelajari 3 pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita besok di akhirat. Wabillahi taufik, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mbok bilih wonten ingkang dipun tangletaken Bapak Ibu. Misalipun kirang jelas. Biasanipun materinipun tematik napa pakai kitab Bapak Ibu. Tematik ya. Artinya pengajian ada temanya begitu. Jadi mungkin insya Allah mbak pilih saged ditambahkan tematikipun. Makaten mbak pilih boten wonten pertanyaan. Insya Allah kita cukupkan sampai sini. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.